Halo, welcome to week 8. Jadi harusnya end of February kemarin week ke-8 ya, tapi karena aku harus flight to Bali and to check ternak babi kita, sekalian pacaran juga. And then um, aku baru bisa buat hari ini. Dan today we're going to talk about time review based on helicopter view. Jadi ketika kita melihat eh, dari helikopter, kita akan tahu kendaraan ini masih umpamanya kendaraan ya. Company itu ibaratnya kendaraan, manusianya itu ya individu seperti itu kan. Manusia eh, mau naik mobil ataupun mau dapat kerja itu kita bisa melihat dari helikopter berapa waktu berapa waktu yang dia butuhkan untuk harus naik mobil itu supaya sampai ke tujuan hidupnya atau ke tujuan kotanya gitu. Sama seperti perusahaan, kalau misalkan dia mau achieve satu goal, dia harus tahu waktunya itu yang cocok, yang pas kapan. Jadi misalkan eh, mobil ini yang mobil ini mau ke kota A, dia harus tahu beloknya lewat mana, kapan beloknya. Karena kalau salah belok mungkin dia malah muter balik gitu kan. Jadi waktu itu adalah satu hal yang penting, tapi orang sering remehkan gitu. Sama seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Kalau kalian melihat visi perusahaan, aku dari semenjak SMA itu enggak SMA sih, kuliah lah ya, mulai lebih kritis ya, melihat visi-visi perusahaan-perusahaan gitu. Kenapa mereka nggak mencantumkan waktu? Aku bangga dengan jurusanku, jurusan Teknik Sipil Brawijaya. Di situ dia mencantumkan waktu untuk visinya itu selesai harus di tahun berapa. Aku lihat waktu itu 2030. Untuk eh, kalian bisa lihat sendiri, aku takut salah menyebutkan visinya. Jadi ada disebut waktunya itu untuk mencapai visi itu pada tahun 2030. Jadi kalau di perusahaan itu agak gimana ya? Eh, Jarang perusahaan menyebutkan waktu terhadap visinya. That's okay, that's fine. Karena visi harusnya memang yang wow, yang eh, apa namanya ya, sustainable or berkelanjutan kayak gitu kan. Tapi at least misi ataupun submisinya perusahaan seharusnya semua ada waktunya. Deadline pekerjaan harus ada deadline-nya. Ada beberapa perusahaan, termasuk perusahaanku kadang, iya ada sih deadline. Deadline kami kenal juga. Tapi gimana ya? Ada beberapa perusahaan kulihat dia mengerjakan sesuatu tapi nggak ada deadline-nya. Maksudnya sebuah misi tapi nggak ada deadline-nya. Itu kan berarti kan meremehkan sesuatu. Karena gini, kalau kita bisa menyelesaikan sebuah tugas lebih cepat, belum tentu lebih baik. Belum tentu lebih baik. Semisal Gojek. Gojek kalau munculnya ketika kita masih pakai Nokia ataupun BlackBerry, mungkin Gojek nggak akan sampai sekarang, nggak akan sebesar sekarang, karena dia terlalu cepat. Masyarakat belum belum terlalu banyak yang tahu tentang internet ataupun masih mengandalkan SMS segala macam. Gimana coba kalau Gojek ngandelin SMS? Pasti orang-orang akan males ngeluarin pulsa untuk mesen Gojek, ya kan? Tapi dia masuknya ketika sudah ada internet, kita bisa gratis mengakses Gojek, mesennya gratis, naiknya bayar, which is fair.
Dan itulah sebab mereka bisa berkembang sampai banyak aplikasi anaknya gitu kan. Maksudnya kayak GoMedic atau Go Massage atau segala macamnya, GoFood. Begitu juga. Jadi kalau ketika kita di helikopter, kalau kita masih ikut pemisalan tadi, semisal ada dua company yang mau merger. Mergernya kapan ini, itu harus harus apa ya? Harus pas waktunya. Jadi semisal eh, ini kita di tengahnya ada gedung-gedung kan, tapi kadang ada gang yang bisa mempertemukan dua mobil ini ataupun dua perusahaan ini. Kalau misalkan dia sama-sama menuju kota A, dia harus merger kan, bukan harus merger. Seyogyanya, sebaiknya mereka merger agar satu visi dan bisa lebih masif. Tapi kalau misalkan ini udah belok duluan, sedangkan yang ini lanjut jalan, kan nggak pas, udah ketinggalan. Maka itu kadang kita harus cari belokan yang bisa sama-sama saling mempertemukan, timing yang pas untuk bisa semuanya lebih efisien gitu. Jadi waktu ini bukan hanya ngomongin soal uh, deadline, tapi tentang efisiensi bahan bakar, efisiensi uh, apa ya, efisiensi kerja yang kita buat untuk sesuatu itu happen itu pasti lebih minim juga. Jadi semua semua pekerjaan harus ada waktunya. Bukan ngomongin deadline. Harus kita pikir, kita bukan mikirin oh makin cepat makin bagus. Itu iya pekerjaan, mungkin pekerjaan pribadi iya. Tapi ketika kita ngomongin time review terhadap suatu company ataupun global, kita harus ngelihat uh, lebih global, lebih global. Jadi kita harus lihat konsumen kita, harus lihat kemampuan kita, finansial kita, manpower kita, itu harus kita lihat. Apakah kita sudah mampu untuk melakukan ini, gitu. Kayak misalkan aku punya ternak babi, aku pengen ekspor babiku ke USA. Kan sekarang lagi gencar-gencarnya, Cina lagi kiamat babi, USA lagi kiamat babi. Karena ada peraturan yang di sana yang mengharuskan kandang babi udah nggak boleh lagi sempit-sempitan gitu. Harus ada minimal, standar minimal kandang babi untuk satu babinya ada. Sehingga peternak babi di sana rugi. Biasanya satu kandang itu bisa 8, 10. Ini satu kandang mungkin cuma 2 atau bahkan 1. Rugi kan, rugi cost-nya. Tapi kan walaupun timingnya pas, tapi manpowerku nggak cukup. Kita harus sadar manpower kita kuatnya gimana. Manpowerku belum cukup, babiku pun belum memenuhi kuantitas yang cukup untuk bisa diekspor. Karena kalau kita ngomongin ekspor, ngomongnya pasti container. And I don't have facilities like mungkin harus dipotong dulu atau frozen food segala macamnya. Aku belum sampai ke sana. And that's fine. Kita nggak perlu kayak FOMO ngejar sesuatu yang udah lagi happening nih, tapi kita pengen kejar, tapi kita belum mampu. Karena aku hitung-hitung, kalaupun aku paksain semuanya aku adain, manpower, kuantitas, segala macam, istilahnya sama kayak OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru, atau orang yang tiba-tiba kaya, mental atau mindsetnya belum sampai untuk mengelola finance yang ataupun materi yang sebegitu besar. Aku juga pengalaman dulu, aku
OKB tiba-tiba dapat plek sebuah nominal yang nggak pernah aku pikirin, tapi aku lalai dan gone. Maybe 6 months or less than a year, aku habisin. Padahal itu sesuatu yang kalau misalkan aku tahu sekarang betapa berartinya uang itu waktu itu, aku pasti udah masukin invest sana, invest sini. Dulu invest ke temen, segala macam. Tapi spendingnya itu nggak diatur. Jadi aku cuma mau ngingetin sebelum ini kita panjang lebar. Time review itu bukan cuma ngomongin soal deadline. Kita juga harus ngomongin soal FOMO. Kita harus aware juga apakah kita sudah siap ke sana. Kapan saat yang tepat, gitu kan? Sama kayak nikah. Mungkin pikirannya lebih ke kumpulin duit untuk nikah. Duitnya udah kecapai, apakah langsung nikah? Kan mungkin enggak. Kita harus siapin ini, siapin itu, ya kan? Terus, kalaupun udah siap itu, apakah mental kita udah siap? Kan masih banyak pertanyaan yang lain. Cobalah dari sekian contoh tadi, kalian terapkan di bisnis kalian. Misal kalian mau ekspansi, apakah udah siap ekspansi? Jangan sampai kayak banyak bisnis franchise yang bertebaran, tapi revenue-nya ya segitu-segitu aja. Maksudnya nggak ada yang nggak berkembang. Malah akhirnya beberapa tahun kemudian bangkrut karena nggak bisa bayar utang, karena kita belum tahu strategi yang pas. Karena waktu ekspansi kita memaksakan ya strategi kita sebelum ekspansi tadi. Jadi kayak misalkan sebelum ekspansi kita punya strategi A. Setelah ekspansi dengan utang ataupun dengan duit kita pribadi, strategi kita tetap A. Padahal nggak boleh kayak gitu. Kalau mau tetap A, ya kita harus manage A ini supaya jadi A plus 1 atau A plus 2. Jadi ada tambahannya, walaupun konsepnya tetap A. Gitu. Ataupun kita ganti konsepnya B. Walaupun itu juga akan mengurangi konsumen ataupun segala macam, ada plus minusnya juga. Itu aja. Jadi minggu ini mungkin sampai situ aja. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan sesuatu yang menarik lagi. Dan yang masih bertanya tentang bisnisku ataupun anything about me, please contact me on Instagram. Bisa lihat juga highlight di sana, ada investasi babi karena aku open investment. And maybe 1 week from now I will open investment batch 2. Jadi karena aku juga nggak punya dana, jadi bagaimana caraku ekspansi dengan time yang cukup adalah dengan open fund gitu. Jadi orang lain bisa saving their fund, trusting their fund to me, and I will manage the ternak babi dan hasilnya kita bagi dua. Bukan bagi dua sih. Investor 70%, peternak 30%. Seperti itu. Oke, bye-bye.